Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah telah melaksanakan ibadah sholat. Jadi ibadah sholat itu satu-satunya ibadah yang memang tidak bisa dibadalkan, nggak bisa ditunda. Maka pada Quran surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang potongan ayat salat itu ya bagi orang yang beriman itu sudah ada ketentuan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian jadi sholat itu sudah pada waktunya. Kalau pelaksanaan ibadah itu mengikuti matahari, teknik pelaksanaan ibadah mengikuti matahari. Jadi matahari tergelincir masuk zuhur, lanjut asar, kalau tenggelam maghrib ya cahaya merah sudah hilang dan putih berarti masuk isya, dan fajar juga demikian. Nah, ini yang terkait dengan istilah yang umum di jadi pembicaraan gitu ya, tentang mengqadha sholat. Ya, jadi mengqadha sholat, bahwa mengqadha sholat itu hanya wajib bagi dua orang, yaitu yang lupa dan tidur. Artinya tidak melakukan sholat di dalam waktunya, tapi sholat di luar waktunya. Hanya dua yang diberi oleh Allah dispensasi karena lupa dan tidur. Orang sakit tidak ada sholat asar di qadha, kecuali yang jadi perdebatan tentang pingsan ya. Artinya memang kecelakaan sudah nggak sadar di ruang ICU, tapi nanti muncul lagi perdebatan bagaimana kalau ya tidak sadarnya karena dibius, asalnya sehat dan harus dioperasi. Nah, ini yang terus kita kaji. Jadi kalau memang pingsannya itu tidak ada istilahnya memang sudah dari awal tidak sholat, tidak sadar, kemudian kapan sadarnya, maka tidak perlu mengganti, tidak perlu mengqadha. Jadi kan ada 3 hari mulai dari jatuh kecelakaan, dioperasi nggak sadar, baru 3 hari, maka tidak usah diganti ya, tidak usah diganti. Jadi yang diganti itu hanya 2 itu. Karena kata Rasulullah, innahu laisa fin naumi tafritun innamat tafritu fil yaqdhati. Sebenarnya bukanlah termasuk lalai karena tidur. Jadi fawailul lil musallin itu tidak masuk kategorinya orang tidur, itu tidak dikatakan lalai. Ya, jadi innamat tafritu fil yaqdhati. Kelalaian itu bagi orang yang bangun, yang sudah sadar, yang etok-etok tidur. Ya, etok-etok tidur, kemudian Allah Maha tahu, terus ketidak sholat.
Fa'idza nasiya ahadun sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Maka apabila seseorang lupa sholat, bisa jadi lupa ya, atau ia tertidur, hendaklah ia melakukannya jika telah ingat atau setelah sadar. Ya, saya pernah habis sholat zuhur makan minum obat. Ya, obatnya itu ya memang biar istirahat. Ya, karena tidak ada yang tahu, dikira saya sudah sholat asar, ya dibiarkan. Ya, bangun-bangun sudah terdengar adzan maghrib. Ya, padahal belum sholat asar. Itu bagaimana maghrib dan asar nggak bisa dijamak. Maka itulah bagaimanapun itu yang namanya qadha. Diganti kapan bangun. Ya, jadi kalau bisa jadi lupa karena tidur duluan, ya langsung sholat malam. Karena kebiasaannya biasanya jamaah satu ketika, ya tidak ini karena ada keperluan, misalnya orang yang biasa sholat berjamaah misalnya, ya, maka kadang-kadang bisa jadi lupa karena sudah kebiasaan. Ya, ternyata sudah sholat malam, sudah sholat subuh, baru ingat waktu sholat duha tadi malam saya tidak lupa, tidak sholat isya. Kerjakan kapan ingat, jangan nunggu ketemu isya lagi. Ya, karena banyak orang yang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sholat terus ditanya itu bayar utang qadha masa lalu. Ya, qadhanya ya padahal kata ini dalam sebuah riwayat, man fatat sholatul asri faka'annama wa tawa ahlahu wa malahu. Barang siapa yang ketinggalan sholat asar, ya dengan sengaja dia tidak sholat, maka seolah-olah terputuslah keluarga dan harta kekayaannya. Kenapa kok asar? Dikatakan ada yang ulama yang berpendapat wusta itu yang dimaksud asar. Ya, karena kalau sudah terbenam asar, harinya sudah ganti, sudah melewatkan, sudah hilang, semuanya sudah hilang. Ya, jadi untuk itulah maka berhati-hatilah di waktu sholat asar, jangan lalai. Kalau zuhur ya karena ini masih karena udzur itu masih bisa dijamak dengan asar. Asar nggak bisa. Jadi dalam keadaan bagaimanapun tetap harus dilakukan ya pada waktunya. Ya, ada keringanan, ada rukhsah, ada jamak, ada qasar. Tapi jangan dilakukan di luar waktunya untuk sholat-sholat yang memang tidak bisa dijamak. Ya, jadi karena di beberapa saya teringat untuk kondisi sekarang ini pada firman Allah, selain fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Sholatnya nggak khusyuk, jadi sahur, ya banyak lalainya. Ya, jadi saya kemarin bertanya ya sama mahasiswa yang rajin ngaji pada hari, temanmu sholat apa enggak? Ya itu Bu, sekarang uangnya dibangunkan angel. Gimana? Uang kafenya nggak ada jam malam 24 jam sampai subuh, kadang masih di sana gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa, jadi malam tidak ada jam malam ya. Jadi karena alasan ekonomi UMKM supaya laris-larisnya kan kalau diatur jam malam itu, yang sekarang yang bagian bertugas mengajar itu tambah sedih juga ya, karena di kelas untuk ya gimana sudah begadang malam hari ya. Jadi
ini pada firman Allah, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata. Ini itu sudah terjadi sekarang. Maka muncullah di belakang mereka suatu generasi yang mengabaikan sholat. Ya, strawberry teman-teman. Sekarang ya generasi strawberry betul. Gimana strawberry? Ya pohonnya lemah, buahnya juga gampang. Kan nggak bisa tahan lama kayak apel. Ditaruh di kulkas kadang-kadang. Ya kalau sudah di ini sudah tidak seperti yang masih baru metik gitu ya. Wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Jadi betul-betul terjadi sekarang. Jadi muncullah di belakang mereka suatu generasi yang mengabaikan sholat. Kenapa? Karena mengikuti syahwat, keinginannya yang negatif. Fasawfa yalqawna ghayya, dan mereka pun jatuh dalam kesesatan. Ya, jadi di satu sisi ya masjid sudah dibangun di mana-mana, tapi di sisi yang lain dengan tantangan ini ya, sehingga sholat itu tidak menjadi prioritas gitu ya. Nah, untuk itulah maka dalam kondisi apapun ya sholat itu tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana ketika sakit ya. Sakit pun tidak ada dispensasi untuk meninggalkan sholat ya. Kalau nggak salah dulu saya ingat ada pasien di sini ya, dimana perlu bantuan untuk sholat ya. Ya maaf, saya sudah disolati suami saya sudah membayarkan sholatnya, belum mati masih disolati gitu. Ya itu realitanya ya ada, karena mereka beranggapan masih bisa ya. Makanya kalau menjelang Ramadan itu, Syaban itu banyak yang ini mau titip doa sholatnya yang dulu sakit, yang sudah meninggal dunia. Itu satu orang 25, kalau 10 keluarganya kan 250 gitu ya. Saya kadang-kadang ditransfer ke mana itu, karena gantinya sholat yang dulu. Terus yang kedua untuk mendoakan gitu ya. Itu ada harganya, diumumkan lagi. Jadi ya, karena saya tinggal di kampung 12 tahun di Malang, jadi pengumumannya seperti itu. Ya, jadi tidak boleh mengkosor juga. Sakit itu enggak ada dispensasi untuk mengkosor. Karena ada ya, karena sakit terus dikosor. Kosor itu hanya untuk ya di An-Nisa 101 ya, surat An-Nisa, perempuan harus belajar betul isinya surat An-Nisa itu. Ya, karena sebagai kepala rumah tangga yang bagian harus ngawasi tentang pelaksanaan ya sholatnya gitu ya, sehingga ini menjadi hal yang sekarang ini komunikasinya juga harus dirubah ya. Jadi harus dirubah karena apa? Itu pernah saya ada celoteh begini, itu lo sholat, itu lo bolak-balik haji, tapi selingkuhan, korupsi, kan mendinganku gitu ya. Fakta realitanya memang begitu lah. Ya, sholat tapi terus jawabnya gimana? Kalau ada pernyataan seperti itu, nyatanya memang iya, kepentinganku lah gak sholat. Ya, jadi kalau bergaul dengan dakwah komunitas itu, ya dakwah komunitasnya yang semacam-macam itu ya seperti itu dialognya. Ya, jadi ya sholat ya. Saya pernah itu yang perempuan, ayo sholat ya. Kalau kamu sudah
punya anak, ya penting aku itu loh, dia rajin sholat, disaki berapa kali, selingkuh katanya. Jadi itu seperti itu. Jadi kira-kira kalau orang komentarnya itu yang nakal, kita harus juga jawabnya karena susah dikasih pengertian. Begitu. Ya, kadang-kadang saya begini. Ya lumayan dia sholatnya, nggak sholat tambah jahat. Ya, jadi yang sebenarnya sholat itu password untuk masuk pada hitungan amal. Ya, jadi kalau di TV ada apa? Ada kuis itu ya. Passwordnya apa kan gitu ya. Walaupun bisa jawab, nggak dinilai itu. Nggak bisa dia menjawab kalau passwordnya belum disebutkan. Banyak tuh yang pakai telepon gitu ya untuk dapat hadiah itu loh. Passwordnya apa? Walaupun bisa jawab nggak masuk. Jadi sholat itu adalah maka kenapa di dalam doa Nabi Ibrahim surat Ibrahim 44:1 itu Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, selalu mohon kepada Allah supaya tetap menegakkan salat. Rabbana firli wa liwalidayya, ampunilah ya aku, kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman semua, yauma yaqumul hisab, pada saat tegaknya hisab. Karena yang dihisab itu adalah salat dulu. Walaupun ada orang baik, gak pernah nyakiti orang, kemudian loman, hartanya banyak yang disumbangkan ya. Ya apa katanya surat Al-Kahfi yang sering dibaca tiap Jumat? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum bil hayat dunya. Yang merasa telah berbuat banyak tapi amalnya nggak ditimbang oleh Allah. Ya, kenapa? Nggak ada pembuka, kuncinya nggak ada. Jadi walaupun dia baik, nggak pengen nyakiti orang dengan hartanya, ya nggak bisa ditimbang oleh Allah. Kenapa? Nggak ada kunci masuknya. Alatnya untuk masuk dulu nggak bisa untuk menghitung. Karena pertama kali adalah sholat. Kasihan kadang-kadang gitu ya, kalau kita lihat ada orang baik nggak sholat, ya Allah, kasihan dia. Ya kok tahunya? Ya Allah yang bilang, Allah tidak menimbang, Allah tidak hitung. Karena sholat yang dihitung pertama kali. Nah ini saya pesankan sama yang putri-putri yang harus rotok galak dikit ya. Tapi caranya yang sekarang itu caranya untuk bagaimana dengan ya saya kadang-kadang ini alumni pesantren dari ini kalau sudah kuliah di Malang nggak jamin, tidak menjamin. Ya ini karena sudah ya luar biasa, apalagi kontrak rumah yang tidak ada hidup semangat. Ya kami ada 3 pesantren mahasiswi ada mahasiswa. Ya jadi apa sekarang? Ya mana yang disuruh, kalau dulu ke masjid hampir 90%, sekarang satu aja jarang sekali. Satu aja jarang. Ya sholat tapi kan tidak kalau dulu kan tertib gitu loh ya. Itu nggak dulu. Nah, itu sekarang. Zamannya sudah berubah. Jadi kenapa saya sampaikan materi ini supaya kita tidak mengabaikan. Itu cara kita menyampaikan sama saudara kita yang beragama Islam yang baik itu tapi nggak sholat. Kamu nggak punya pintu untuk, nggak punya kunci untuk masuk ke rumah gitu loh. Itu pembuka itu adalah sholat. Ya makanya bagi yang sudah diberi sholat, sholatnya ya jangan yang sahur. Allahu Akbar tapi kemana-mana pikirannya gitu ya. Jadi ini, nah untuk itulah maka dalam kondisi apapun fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah itu dengan berdiri, waktu duduk ataupun berbaring. Ini ada pertanyaan dari salah seorang sahabat. Karena di bawah siru saya menderita penyakit
bawasir. Wasir ya, itu bawasir, bukan bawazir. Bawazir tempat belanja di Mekah pakai Z. Bawasir. Jadi apa? Wasir ya, apa? Ambeien. Ya. Mungkin ambeiennya ini sudah kelasnya sudah apa? Berat ya. Pasal itu ya. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis sholati, ya, tentang bagaimana cara sholatku ini, ya, tak iso duduk kayaknya. Faqala, Rasulullah menjawab, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Jika tidak sanggup, tidak bisa berdiri, maka duduklah. Fa illam tastati fa'ala jambika, kalau duduk nggak bisa maka berbaring. Berbaring itu seperti apa? Ala jambika, miring. Makanya penataannya. Jadi kalau masih bisa, jangan telentang dulu, miring. Miring itu kepala di utara, kakinya di selatan. Kalau masih bisa duduk di tempat tidur, ya ikuti, ya duduk, jangan berbaring dulu. Syukuri apa yang ada, ya. Jadi apa yang sesuai dengan kemampuan. Kemudian dalam riwayat Nasai ditambah fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau berbaring nggak bisa, maka telentang, kepala di timur, ya, kakinya di sebelah barat, bantalnya agak ditinggikan sedikit. Ya, ini mungkin penataan. Kalau masih bisa duduk kan bisa menyesuaikan gitu ya. Ya, jadi kemudian Rasul membacakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah itu tidak memaksakan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Tapi kalau mampu berdiri jangan berbaring, ya, jangan terlentang, duduk dulu ya. Kalau mampu duduk ya, kalau mampu duduk. Kemudian yang kedua, dari hadis Jabir, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melawat pada seorang yang lagi sakit, apa besuk gitu ya, bahasanya melawat. Kemudian fara'ahu yusalli ala wisadatin, Rasulullah mendapati orang yang sakit itu lagi sholat di atas bantal, ya, di atas bantal untuk sujud di atasnya, ya, jadi pakai jadi sholatnya ini tapi pakai bantal itu. Kemudian faroma biha, maka disingkirkan oleh Nabi bantal itu. Dan beliau bersabda, sholli 'alal ardi inistata'ta, sujudlah di atas lantai. Kalau tidak dapat, lakukan dengan memberi isyarat. Karena kepingin sujud, wis gak popo, wis pakai bantal ya. Tolong diambil itu, ya, diingatkan ya. Kemudian namun sedang sujudmu waj'al sujudaka afdal min ruku'ika, ya, sujudnya itu lebih rendah daripada ruku. Mungkin vertigo ya, rukunya ya gini aja, kalau nggak bisa sujudnya lebih rendah lagi. Kemudian Aisyah menyampaikan dalam hadis Nasai, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an,
Kalau hadis itu biasanya, oh ini masalah urusan rumah tangga. Oh ini ada Ibnu Umar, ada Aisyah. Biasanya yang diambil dari Aisyah karena yang lebih banyak tahu tentang Rasulullah. Ya. Saya lihat Nabi sholat sambil duduk bersimpuh. Gimana duduk bersimpuh itu? Duduk bersimpuh itu seperti apa, Mas Jimmy? Ya, bersimpuh. Coba bisa nggak ada yang sila kalau laki, kalau perempuan ke belakang, nggak usah ditekuk, ya ke belakang kayak orang olahraga. Nah ini ke bawah ininya, pantatnya diturunkan. Ini kan bagus kan? Nah itu bisa, tapi kalau kakinya dua-duanya, apa itu ya? Biasanya saya dulu masih sehat, kalau pikir, tuh. Itu kan tidak goyang, tidak mungkin sakit ya, sakit. Makanya kalau masih muda dilatihlah. Iya, itu bisa kuat berjam-jam dan itu bagus ya. Itu sebenarnya. Ya, kalau sakit berarti perlu latihan dulu gitu ya. Saya bisa lama dulu masih belum ada masalah dengan kaki gitu. Ya, jadi seperti itu. Atau silo itu bisa juga duduk seperti ketika tasyahud. Jadi jangan diduduki anunya apa? Kakinya ya. Nah, kakinya. Ya, jadi model duduk tawarruk ya. Jadi ini beberapa hal yang ketika sakit ya memang kita harus memberikan mengingatkan. Satu, jangan dikosor karena kosor itu hanya untuk safar dan perang. Ya, dan perang. Kemudian yang kedua, ya Allah memberikan rukhsah hanya menjamak. Ya zuhur sekaligus asar. Tapi kalau tadi asarnya ketiduran, ya dilakukan di waktu maghrib. Loh, maghribnya ternyata imam sudah mulai sholat maghrib, ya sudah kerjakan setelah sholat maghrib. Kalau jamaah biasa itu kan tetap urut waktunya. Kalau jamaah takhir pun ya tetap zuhur dulu baru asar kan gitu. Tapi kalau di luar waktunya mana yang bisa? Kalau imam masih belum, masih ada waktu ya kerjakan dulu asarnya. Ya supaya tidak ini. Tapi kalau sudah akan dimulai sholatnya yang langsung ikuti yang ini, kemudian asarnya setelah mengganti asarnya setelah ini. Tapi khusus tidur dan lupa ya tidak berlaku bagi orang sakit. Orang sakit kalau tidur ya kena, ya bisa mengikuti itu kalau tidur. Tapi kalau masih bisa dibangunkan ya disuruh jamak. Jadi kalau sudah maghrib misalnya masih banyak yang berkunjung, ya maghrib masih ada yang berkunjung, ya itu suruh jamaah takhir aja, suruh jamaah takhir maghrib dulu baru ini. Kalau tiduran sampai isya misalnya ya pingsan itu tadi, itu ya kerjakan di malam sebelum sholat malam. Jadi Rasulullah itu sholat malam pun gak pernah meninggalkan, walaupun Rasulullah musafir dan sakit. Di Al-Muzammil ya Allah itu tahu kamu bepergian, kamu sakit, tapi faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah. Artinya sholat malam itu adalah sholat satu-satunya sholat sunnah. Makanya kok ada 1 rakaat, 3 rakaat ya, jadi yang ganjilnya itu ya termasuk sholat di kendaraan itu Rasulullah untuk sholat sunnah ya. Jadi mungkin nanti ada sholat khauf itu sambil berdiri, sambil lari. Dulu di Lombok ada kasus kan ya, dimana imamnya pas lagi gempa itu berdiri ya. Itu sama dengan perang itu. Jadi tetap melakukan sholat dalam keadaan walaupun, jadi ingatnya itu yang diperhatikan. Intinya sholat itu ibadah yang tidak bisa ditawar sama sekali, ibadah yang tidak bisa ditawar. Nah, jadi supaya tidak masuk generasi ya, generasi yang mengabaikan sholat, maka mari bagaimana caranya supaya senang sholat gitu ya.
Misalnya anak SD itu sih mandor, SMP sudah males gitu. Kecuali kalau di pondok itu kan sudah tapi kalau di pondok juga tidak dipahamkan, akhirnya pulang kembali lagi. Jadi karena merasa penjara suci katanya, pondok itu penjara suci gitu. Tapi anak itu alhamdulillah aku mondok gitu. Jadi bandingkan dengan teman-teman yang yang karena kesibukan kemudian sholatnya nggak ada yang bisa ngontrol ya kecuali dirinya sendiri. Apalagi yang perempuan gampang dong, aku latihan itu bisa jadi begitu. Ya, barangkali ini sebagai tambahan ilmu, mudah-mudahan sholat menjadi bagian daripada yang sholat yang fungsional, yang melahirkan generasi-generasi yang tunduk patuh kepada aturan-aturan dan takut kepada Tuhan. Nasrul minallah, Fatihul Barik wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi